Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang, yaitu Nisa, Abi, Rida, Windy, Ana, Salsa, Adam, dan Jidan. Di video ini kami akan membahas 2 topik terkait pasien safety, yaitu ketepatan identifikasi pasien dan peningkatan komunikasi yang efektif. Sebelum masuk ke materi inti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pasien safety? Pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan penerapan sistem keselamatan pasien di rumah sakit antara lain terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD. Yang keempat, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Dalam melakukan prosedur perawatan pada pasien, terdapat 7 standar keselamatan. Standar ini mengacu pada Hospital Patient Safety Standards yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Accreditation of Health Organization Illinois in USA tahun 2002. 7 standar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak pasien. 2. Mendidik pasien dan keluarga. Ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode-metode dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan terakhir, yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, setelah mendapat gambaran tentang pasien safety, langsung saja kita bahas topik pertama kita, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien adalah suatu sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan yang lain. Proses identifikasi dimulai dari pasien masuk rumah sakit dan akan terus dikonfirmasi pada saat sebelum pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, sebelum mengambil darah atau spesimen lain untuk pemeriksaan, dan juga sebelum melakukan pengobatan atau prosedur tindakan. Kesalahan identifikasi di awal pelayanan akan berdampak pada kesalahan pelayanan tahap berikutnya. Tujuan dari identifikasi pasien yaitu agar terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Macam-macam identifikasi pasien mulai dari 1. Nama lengkap pasien, 2. Tanggal lahir, 3. Nomor rekam medis, 4. Gelang identitas pasien dengan barcode. Ada beberapa macam gelang identitas pasien. Yang pertama, pink, pasien dengan jenis kelamin perempuan. Kedua, biru, pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, merah, semua pasien yang memiliki alergi obat. Yang keempat, kuning, semua pasien dengan risiko jatuh. Ada 3 hal yang wajib ada pada gelang pengenal pasien untuk warna pink dan biru saat mengidentifikasi pasien, yaitu nama lengkap pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Sedangkan untuk gelang alergi merah, ada 4 hal yang wajib dicantumkan, yaitu nama lengkap, umur, nomor rekam medis, dan jenis alergi pasien. Identifikasi pasien sangat diperlukan dalam menjalankan pasien safety. Apabila identifikasi pasien dilakukan dengan benar, maka berjalan dengan baik pula proses pengobatan selanjutnya. Beberapa dampak yang dihasilkan dari identifikasi pasien terhadap pasien safety yaitu: yang pertama, mudah membedakan pasien satu dengan yang lain. Yang kedua, mengetahui penyakit yang diderita pasien agar dapat mempersiapkan APD jika pasien menderita penyakit menular. Yang ketiga, pasien lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, lebih mengenal pasien sehingga pasien merasa lebih diperhatikan. Yang kelima, terhindar dari kesalahan dalam pemberian pengobatan. Agar identifikasi pasien berjalan dengan lancar, maka diperlukan beberapa cara untuk menghindari kesalahan.
Cara-cara paling efektif untuk menghindari kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data pasien dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti keluarga, teman dekat, atau rekam medis. Yang kedua, memvalidasi data yang telah dikumpulkan dengan bertanya langsung pada pasien. Yang ketiga, memeriksa kembali data yang telah dituliskan. Yang keempat, memastikan gelang yang diberikan pada pasien sudah benar. Dan yang terakhir, memasukkan setiap data pasien dalam catatan rekam medis. Setelah mengulik tentang identifikasi pasien, kita lanjut pada topik kedua, yaitu peningkatan komunikasi efektif. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena komunikasi merupakan salah satu media untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan atau komunikator. Pesan ditindaklanjuti oleh sebuah perbuatan oleh penerima pesan atau komunikan, dan tidak ada hambatan untuk hal itu dengan menggunakan suatu format baku agar komunikasi terstandar dan berlangsung secara efektif dan efisien. Salah satu format baku yang dipergunakan oleh Jakov adalah format SBAR. Apakah SBAR? SBAR merupakan kerangka komunikasi yang mempermudah mengatasi hambatan dalam komunikasi. SBAR merupakan bentuk struktur mendasari komunikasi antara pemberi informasi dengan penerima informasi. SBAR mudah diingat yang praktis untuk komunikasi atau percakapan. SBAR tersusun sebagai berikut: S. Situation, B. Background, A. Assessment, dan E. Recommendation. Tujuan dan keuntungan menggunakan SBAR: yang pertama, meningkatkan keamanan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran atau berbagi informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawat pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja tim. Dan yang kelima, dapat dipergunakan pada daerah spesifik COPD. Thibodeau menyampaikan 5 cara untuk meningkatkan komunikasi efektif, antara lain: 1. Pesan disampaikan tepat waktu, pesan berubah secara konstan, dan bila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan pesan, menyebabkan informasi ketinggalan zaman atau kuno. 2. Pesan hendaknya disampaikan dengan lengkap, sehingga pendengar dapat mengerti informasi yang ingin disampaikan. 3. Informasi disampaikan dengan jelas. 4. Informasi harus akurat dan inti permasalahan, tidak membingungkan penerima atau pendengar. 5. Pesan diverifikasi oleh penyampai berita. Setelah menyimak pembahasan di atas, kita ambil kesimpulan bahwa keselamatan pasien adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien secara aman. Proses tersebut meliputi pengkajian mengenai risiko, identifikasi, manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis pasien, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Dalam menerapkan pasien safety, sangat diperlukan adanya identifikasi pasien yang ditunjang dengan komunikasi efektif. Salah satu cara meningkatkan komunikasi efektif dengan menggunakan SBAR. Dalam komunikasi merupakan keharusan dalam program keselamatan pasien dengan harapan meminimalkan kesalahan dalam berkomunikasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.